Menjelang berakhirnya zaman ini, akan datang sesosok manusia sang pembawa membawa fitnah yang keji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dajjal. Menjelang berakhirnya zaman ini, akan datang sesosok manusia sang pembawa membawa fitnah yang keji, pemicu huru-hara dan malapetaka bagi umat manusia di muka bumi ini. Dajjal adalah manusia yang seolah-olah menunjukkan segala kebenaran, padahal sejatinya yang ditunjukkan itu adalah segala sesuatu kebohongan, tipu daya, muslihat, dan jalan kesesatan. Orang-orang yang tak mampu menguatkan imannya yang akan tersesat dan tergoda menjadi pengikut-pengikut setia Dajjal. Layaknya manusia biasa, Dajjal pun memiliki sesuatu hal yang disenangi dan ditakuti. Dajjal akan merasa puas dan senang karena banyak pengikutnya. Tapi Dajjal akan sangat takut dengan adanya kejatuhan meteor yang menabrak bumi, Al-Mahamah, dalam bentuk ledakan yang sangat dahsyat sehingga mengakibatkan adanya duhan atau debu-debu tebal yang menyelimuti bumi. Hadis riwayat Ahmad menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan keluar di bumi bagian wilayah timur yang disebut Khurasan. Letak geografis Khurasan sangat luas, membentang meliputi wilayah Iran, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Pakistan. Nama Khurasan kini diabadikan menjadi sebuah nama di provinsi di sebelah timur Republik Islam Iran, dengan luas wilayah mencapai 314.000 km persegi. Khurasan dalam bahasa Persia artinya adalah tanah matahari terbit, di mana diperkirakan Dajjal akan muncul dari negeri itu. Dajjal adalah seorang pemuda atau laki-laki yang berpostur gemuk, kulitnya kemerah-merahan dan berambut keriting. Diyakini bahwa Dajjal muncul pertama kali di kota Isfahan, Iran. Ciri utama Dajjal adalah mempunyai cacat fisik, matanya buta di bagian sebelah kirinya. Sedangkan mata sebelah kanannya berwarna gelap, yang artinya bahwa Dajjal itu bermata satu. Wajahnya tidak bersinar, penuh dengan benjolan gelombang bagaikan kulit yang bekas meleleh. Dajjal adalah seorang pemuda atau laki-laki yang berpostur gemuk, dengan kulit yang kemerah-merahan dan memiliki rambut yang keriting. Di antara dua mata atau tepat di dahi Dajjal terdapat cap bagaikan bekas stempel kafir sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ketahuilah bahwa Dajjal itu buta mata sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta, dan sesungguhnya di antara kedua mata tertulis kata kafir. Dajjal memiliki kemampuan untuk menipu manusia, dan kemampuan menipu itulah kekuatan utama Dajjal. Segala cara akan dilakukan agar setiap orang mau dan percaya untuk dapat menjadi pengikutnya. Seolah-olah surga yang ditawarkan oleh Dajjal padahal sesungguhnya adalah neraka bagi manusia-manusia yang tadinya beriman kemudian menyimpang menjadi pengikut Dajjal. Dajjal mempunyai kemampuan yang dapat melihat dan mendengar di banyak tempat pada saat yang bersamaan. Untuk melakukannya, sebagian menafsirkan bahwa Dajjal menggunakan teknologi alat semacam satelit. Dajjal akan membawa dan menawarkan pilihan api dan air sekaligus. Padahal bagi mereka yang menerima air tawaran dari Dajjal berarti sama dengan mengikuti Dajjal sebagai Tuhannya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim menerangkan bahwa siapa yang menjumpai Dajjal maka hendaklah menjatuhkan dirinya ke dalam apa yang dilihatnya sebagai api. Karena sesungguhnya api itu adalah air tawar. Dajjal dengan penuh kesombongan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dan barang siapa yang meyakini dan menjadi pengikutnya, ia akan hidup dalam kesenangan sesuai yang ditawarkan Dajjal. Dajjal mampu menjangkau dan menjamah seluruh penjuru kota di dunia, kecuali kota Makkah dan Madinah. Sebab dua kota ini dijaga oleh para malaikat. Dajjal memiliki kemampuan menghidupkan orang yang sudah mati, meskipun itu adalah merupakan tipu dayanya. Kelak Dajjal akan memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, melalui kesaktian-kesaktian yang ada pada dirinya. Dia akan memaksa orang-orang menjadi penyembahnya. Di antara kemampuan dahsyatnya, dia seolah mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan mampu menghentikan hujan untuk berhenti berintik. Seakan semua itu adalah di dalam kendali Dajjal. Dajjal juga seolah-olah mampu menggerakkan awan, mengeluarkan harta-harta yang tersimpan di perut bumi, dan kemampuan luar biasa lainnya.
termaksud seolah memiliki gunungan stok makanan, di mana pada saat itu manusia dalam kondisi kesulitan dalam mendapatkan makanan. Banyak yang terkecoh dengan kesaktiannya ini, sehingga banyak sekali orang yang mempercayai bahwa Dajjal itu adalah sebagai Tuhan pada saat menjelang akhir zaman nanti. Dajjal akan mendapatkan perlawanan dari Imam Mahdi, dan atas kebenaran Islam, kemudian Dajjal akan tersungkur dalam kematian setelah dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di dekat pintu gerbang kota Lut, Palestina. Sinyal tentang Dajjal sebenarnya setiap hari dibaca oleh umat Islam ketika mereka sholat dalam membaca tasyahud akhir. Dalam sebuah hadis Rasulullah, riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, apabila seseorang di antara kamu bertasyahud, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal seraya mengucapkan, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, cobaan hidup dan mati, dan perlindungan dari fitnah Dajjal. Imam Al-Qurtubi menerangkan, Nabi telah menyifati Dajjal dengan penjelasan yang gamblang. Bagi orang-orang yang punya hati, sifat-sifat Dajjal tersebut semuanya jelek dan buruk yang nampak. Jelas bagi yang mempunyai indera yang sehat dan penuh keimanan. Namun orang yang Allah tetapkan akan celaka, tetap mengikuti Dajjal dalam pengakuannya yang dusta dan dungu, serta diharamkan mengikuti yang hak. Lalu bagaimana cara kita menghindari dan membentengi dari fitnah Dajjal? Sebagaimana dengan hadis riwayat Ahmad, yang artinya, barang siapa yang mendengarkan keberadaan Dajjal, hendaklah dia menjauh darinya. Sungguh demi Allah, ada seseorang mendatangi dalam keadaan dia mengira bahwasannya dia itu beriman. Namun pada akhirnya dia membelot menjadi pengikut Dajjal disebabkan oleh syubhat-syubhat yang dia sampaikan. Dan sebagaimana juga hadis riwayat Muslim, barang siapa di antara kalian yang menjumpai Dajjal, maka bacalah di hadapannya pembukaan surat Al-Kahfi. Dalam hadis Abu Darda, hadis riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Hibban, dan juga yang lainnya, Nabi SAW menjelaskan yang artinya, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Apa gerangan hikmahnya perintah membaca 10 ayat pertama Al-Kahfi saat bertemu Dajjal? Syekh Umar Sulaiman Al-Ashikor menjelaskan dalam buku beliau Al-Qiyamah Asyugro. Ada ulama yang menerangkan bahwa di awal surat Al-Kahfi terkandung ayat-ayat yang menakjubkan, yang dapat mengokohkan hati pembacanya, sehingga dia tidak akan terfitnah oleh Dajjal, tidak akan heran dengan kemampuannya, dan tidak akan terpengaruh olehnya. Keempat, rutinkan membaca doa ini setelah selesai tasyahud akhir sebelum salam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim di kitab Sahih beliau, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, bila kalian tasyahud, berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min finatil mahya wal ma'ati, wa min syarri finnatil masyihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahanam, siksa kubur, dari azab fitnah kehidupan dan kematian, dan keburukan fitnah al-masih dajjal. Kelima, masuklah ke salah satu 2 tanah suci, Mekah dan Madinah, karena Dajjal tak akan mampu memasuki 2 kota yang mulia ini. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Tidak ada satu negeri pun melainkan yang akan dikunjungi oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada gang atau lorong di kota itu melainkan ada malaikat-malaikat yang berbaris menjaganya. Ketika Dajjal memasuki Sabqah, daerah pinggiran Madinah, bergoncanglah kota Madinah sebanyak 3 kali. Lalu keluarlah dari Madinah orang-orang kafir dan munafik. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui segala kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.